Ya, saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai profil dari emiten yang nggak lama lagi ini bakal melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Pelita Teknologi Global Tbk. Emiten dengan kode saham CHIP alias CHIP ini didirikan tahun 2017 dan fokus dalam jasa teknologi informasi dan industri smart card ya. Lalu pada 2022 ya kita lihat CHIP ini mulai melakukan perkenalan ke pasar telekomunikasi dan membangun awareness kepada sejumlah operator seluler di Indonesia. Dan memasuki tahun 2021, CHIP ini mulai penjualan dari lini usaha connectivity-nya, yaitu produk berbasis smart card untuk operator seluler kayak SIM card, voucher isi ulang, termasuk pengepakan atau kemasan produk tersebut. Dan pada kuartal 4 2021, CHIP ini mulai men-setup nih pabrik di Cikupa begitu ya. Sehingga memang ke depannya perseroan ini nggak lagi melakukan penjualan berbasis trading. Namun bisa memproduksi sendiri berbagai produk SIM card, stretch card, dan juga fulfillment yang akan ditawarkan nanti. Nah, hingga akhir 2021, CHIP ini juga tercatat sebagai pemasok terbesar untuk pemenuhan produksi barang yang tadi disebutkan ya, untuk PT Hutchinson Indonesia yang merupakan operator seluler Tri. Pasti nggak asing lagi kan? Nah, jika hajatan IPO terlaksana lancar, CHIP ini nantinya akan masuk ke dalam papan pengembangan. Ini sekitar 35%. Nah, tadi kita sudah tahu sedikit dari gambaran profil chip ini ya. Tapi coba kita lihat bagaimana struktur IPO-nya sendiri. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat ya. Kalau kita lihat berdasarkan struktur IPO dari CHIP. Dari jumlah saham tadi kita lihat ada 200 juta lembar akan diberikan begitu. Lalu ada presentasi IPO-nya ini sebesar 24,81%. Dari nilai nominal ini Rp10 per lembar, lalu harga pelaksanaan Rp140 hingga Rp180 per lembar. Dengan nilai IPO yang didapat maksimum Rp36 miliar. Dan dana hasil IPO 100% akan diberikan untuk modal kerja dari perseroan itu sendiri. Lalu kita lihat di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat begitu ya berdasarkan neraca keuangan, kita lihat dari dari total aset dulu ya, dari 31 Desember di 2020-2021. Ini kalau kita lihat dari Rp35 miliar naik ke turun begitu ya 591 juta. Namun kalau kita lihat di 31 Juli 2021-2022 dari 17,4 miliar ini naik 61,2 miliar. Kita lihat liabilitasnya juga kalau kita lihat dari Desember 28,5 miliar, lalu kita lihat di Desember 2021 turun 1,1 miliar. Lalu kita lihat di Juli di 2021 dari 15 miliar ke 45,7 miliar. Kita lihat ekuitasnya, kita lihat dari Desember 2020 ada 6,5 miliar, turun di Desember 564 juta rupiah. Kita lihat 31 Juli, kita lihat ekuitasnya berada di 2,3 miliar dan di 2022 31 Juli kita lihat ada 15,5 miliar. Nah, kalau kita lihat berdasarkan rasio keuangan per 31 Juli 2022 aja yang terupdate. Ini kalau kita lihat current rasio dari si chip ini sendiri ada di 1,73 kali. Sementara kalau DER-nya sendiri 2,94 kali, lalu ada DAR-nya 0,75 kali, ICR ini ada di 6,37 kali, sementara di SCR di 4,94 kali. Lalu kita lihat slide berikutnya. Kita lihat kalau dari laporan laba rugi chip ini sendiri, dari mulai penjualan kita lihat di chip ini kan baru mulai penjualan kan di 2021, jadi di 2020 memang belum ada ya tidak ada keuangannya begitu ya. Lalu di 2021 mulailah penjualannya di 66,4 miliar, lalu di 31 Juli dari 33,2 miliar di 2021 naik menjadi 56,6 miliar di 2022. Kita lihat beban pokok penjualan langsung dari 31 Desember 2021 di 56,4 miliar, lalu di 31 Juli ini di 2021 dan di 2022 ada
naik begitu ya, 28,3 miliar rupiah naik ke 46,4 miliar. Lalu ada laba bruto di 31 Desember 10 miliar, 31 Juli 2021 4,9 dan di 2022 31 Juli 10,1 miliar. Lalu kalau misalkan kita melihat begitu ya, ini adalah laba rugi sebelum pajak penghasilan. Sebelum pajak penghasilan kita lihat di Desember ini sebesar 634 juta rupiah. Lalu di 2021 naik 6,6 miliar, di Juli 2021 3,6 miliar dan di 2022 di 6,5 miliar. Kita lihat laba rugi bersih tahun berjalan ini 624 juta, lalu di 2021 5,05 miliar. Di Juli 2021 dan di 2023 ada peningkatan 2 miliar yaitu dari 3 miliar rupiah ke 5 miliar rupiah. Lalu kalau kita lihat ya laba rugi per saham nih ya. Kita lihat di Desember ada 104, lalu di 2021 196, di 31 Juli 2021 493 dan di 2022 2024. Ya kalau kita lihat ya di slide berikutnya, berdasarkan prospektus singkat dari CHIP ini, saya menilai ada utang perusahaan yang relatif mengkhawatirkan nih, menimbang rasio DER yang lebih dari 2,94 kali. Namun dari sisi yang lain begitu ya, jika kita lihat kinerja operasional, CHIP ini penunjukan performa memang yang cukup baik dengan catatan ROE dan ROI-nya ini yang relatif tinggi begitu. Lebih menarik lagi dari sisi sales, ini CHIP juga menunjukkan penjualan yang cenderung naik. Dan ini berdasarkan data perusahaan yang disajikan dalam prospektus. Sementara kalau berdasarkan sektoral bisnisnya nih, tren sektor teknologi kita lihat di 2022 trennya agak menurun dan di 2023 akan masih cenderung penuh tantangan dan berat begitu ya. Dengan kondisi ekonomi yang masih penuh gejolak, terlebih dengan adanya proyeksi perlambatan ekonomi di sebagian besar negara di seluruh dunia tentunya. Dan kondisi ini juga akan menjadi sebuah tantangan juga nih yang perlu diwaspadai oleh manajemen CHIP. Namun tetap ya, semua ini disclaimer nggak ada niatan saya mengajak atau apapun untuk mengkoleksi saham ini. Semua keputusan investasi Anda tetap ada di diri Anda.